Halo, gue Ali. Bayangin kalau Plato, filsuf yang kuno, tiba-tiba nongol di bioskop, terus nonton film Life of Pi. Kira-kira apa ya komentarnya? Coba kita bayangin. Film Life of Pi dimulai ketika Pi Patel yang masih kecil hidup di India. Memiliki nama asli Pisin. Namun saat kecil dia sering diejek karena namanya memiliki kata pising yang berarti urin. Akhirnya dia menggunakan nama depannya Pi. Dia sendiri punya ingin tahu besar soal agama. Dia belajar agama Hindu, Kristen, Islam sekaligus. Saat remaja, Pi bertemu dengan Anandi, seorang penari wanita yang membuatnya jatuh cinta. Keluarga Pi punya kebun binatang di Pondicherry. Namun karena masalah ekonomi, akhirnya mereka memutuskan pindah ke Kanada, membawa hewan mereka menggunakan kapal kargo. Namun saat perjalanan, kapal kargo mereka tenggelam karena diterjang oleh ombak besar. Pi sendiri selamat lewat Sekoci. Namun dalam Sekoci tersebut, dia tidak sendirian. Di Sekoci tersebut ada zebra yang terluka, hyena yang buas, orang utan bernama Oranges, dan harimau bengal bernama Richard Parker. Hyena membunuh zebra dan orang utan. Kemudian Richard Parker, sang harimau, membunuh hyena. Akhirnya tinggal Pi dan Richard Parker, sang harimau, berduaan di Sekoci tersebut. Perjalanan mereka sama terombang-ambing penuh dengan tantangan. Pi bikin rakit kecil untuk jaga jarak. Dia bahkan kasih makan Richard Parker dengan ikan, bahkan melatihnya supaya mereka bisa bertahan hidup sama-sama. Mereka hadapi badai, lapar, haus, sampai nemu pulau misterius penuh milikat yang ternyata beracun. Di malam hari, di mana pulau tersebut menyimpan banyak rahasia. Pi pun sadar bahwa pulau tersebut bukan tujuan akhir mereka, tapi hanya persinggahan sementara. Setelah terombang-ambing, mereka terdampar di pantai Meksiko. Richard Parker pun turun masuk hutan, tanpa menolak sedikit pun ke Pi Patel, yang membuat Pi sangat sedih, sebab ia menganggap harimau tersebut sudah menjadi temannya selama terombang-ambing. Pi pun diselamatkan oleh penduduk sekitar. Ia pun menangis seperti anak kecil karena sedih. Saat ditanya oleh pihak perusahaan, Pi bercerita dengan dua versi cerita. Versi pertama dengan hewan, namun versi kedua lebih kelam. Ternyata zebra adalah awak kapal, orang utan adalah ibunya, dan hyena adalah koki jahat. Dan Richard Parker sendiri ada sisi buas dalam dirinya. Dua-duanya bisa benar, tapi Pi bilang versi dengan harimau lebih indah. Dari situlah kita tahu film ini bukan cuma soal fakta, tapi soal makna yang kita pilih. Hah? Bocah? Terombang-ambing di laut, satu skoci dengan harimau. Kira bayangan di gua aku udah cukup aneh. Ternyata dunia ini lebih gila. Wah, air lautnya indah sekali. Apa ini? Bukan cahaya matahari nyata, tapi bukan juga bayangan di dinding. Kalian menyebutnya apa? Itu namanya visual bang, teknologi film namanya. Oh, jadi ini bayangan modern. Menarik. Lebih bagus dari bayangan obrolan di gua aku. Nah, kalau pakai cara pandang abang, Life of Pi ini bisa dibagi di 5 bang. 1. Pencarian Pi. Pi kecil belajar Hindu, Kristen, Islam sekaligus. Dia nggak puas dengan satu jawaban. Dari kacamata abang, ini langkah pertama keluar dari gua. Kalau di gua cuma lihat satu bayangan, tapi Pi pengen lihat lebih banyak cahaya. Dia mulai berani nanya, bukan cuma ikut-ikutan. Yang kedua, kapal tenggelam, Sekoci dan lintas keras. Begitu kapal karam, Pi dilempar ke Sekoci, bang zebra, hyena, orang hutan, dan tentu saja diserpakan si harimau. Kalau dari sisi abang, ini mohon Pi ditarik keluar dari gua. Dia nggak lagi lihat bayangan, tapi sebuah realitas langsung. Yang realitas mentah, ketakutan, kelaparan, dan kematian. Yang ketiga, disepakat sebagai bayangan dan jiwa. Harimau ini bisa dari dua sisi bang. Pertama, dia hewan buas yang bisa membunuh Pi kapan saja. Yang kedua, dia cermin sisi gelap dari Pi. Kalau abang bilang, orang di gua sering takut sama cahaya karena terlalu nyaman sama bayangan. Sama kayak Pi,
yang awalnya takut mati, takut dengan Jurassic Parker, tapi saat berproses, dia justru belajar berdamai dan hidup bareng. Itu artinya Pi mulai berdamai dan berarti menatap dirinya sendiri. Yang keempat, pulau misterius. Pulau penuh milik cat, kelihatan aman, banyak makanan, tempat nyaman, tapi ternyata beracun bang. Kalau malam hari, kalau dari sudut pandang abang, ini simbol kenyamanan semu. Bayangan yang indah, tapi menyesatkan. Kalau Pi tinggal, dia nggak bakal pernah benar-benar sampai ke cahaya. Jadi dia milih pergi walau beresiko. Itu langkah keluar dari jebakan ilusi. Dan yang terakhir, dua versi cerita V. Waktu Pi ditanya penyidik asuransi, dia kasih dua cerita bang. Cerita versi dengan hewan dan realitas dengan manusia. Dua-duanya masuk di akal. Tapi kalau abang bilang, inilah dilema bayangan dari dan realitas. Kebanyakan orang lebih nyaman dan percaya pada cerita indah. Bayangannya menenangkan, tapi faktanya kebenaran kadang pahit. Pi memilih cerita dengan harimau, karena menurutnya lebih bermakna. Ini kata abang, lebih baik melihat cahaya meski menyakitkan daripada terjebak dalam kegelapan. Tapi kalau aku disuruh satu skoci sama harimau, maaf deh, kayaknya nggak dulu deh. Pilih balik ke gua. Bang, justru harimau itu yang bikin Pi bertahan. Kalau nggak ada Richard Parker, mungkin dia udah menyerah. Jadi penderitaan jadi motivasi, sama kayak filsafat bang. Dari penderitaan lari kebenaran. Memang gue yang keras. Tapi terus, kayaknya kalau satu skoci sama harimau itu menakutkan deh. Nah, yang paling filosofis dari dua versi cerita Pi, satu dengan hewan, satu dengan manusia. Dua-duanya mungkin benar. Bedanya versi hewan penuh dengan simbol, versi manusia lebih kejam. Jadi pertanyaannya mana yang nyata, mana yang ilusi. Aku pilih versi dengan harimau. Lebih indah, lebih bermakna. Lagi pula, siapa yang mau dengan cerita tanpa harimau? Nah, itu poin pentingnya. Fakta kadang kejam, tapi manusia lebih butuh makna. Versi dengan harimau memberi harapan, dan makna itulah yang penting bagi abang, lebih penting daripada sekedar bayangan. Kalau Bang Plato dan nonton film Pi, mungkin dia akan bilang, film ini bukan cuma kisah bertahan hidup, tapi perjalanan manusia dari kenyamanan menuju ke penderitaan, lalu menemukan makna, sama seperti perjalanan jiwa menemukan cahaya. Ternyata jadi film modern enak ya. Tinggal nonton film, lo kasih komentar panjang-panjang. Ya begitulah bang, dari Pi kita belajar hidup, bukan cuma soal apa yang benar-benar terjadi, tapi soal bagaimana kita memilih untuk maknainya. Dan aku pilih versi harimau. Itulah What If Plato nonton Life of Pi. Dah.